Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi podcast. Seperti biasa kita ngobrol bareng bersama Saung. Iya. Dan untuk suasana malam ini nih beda sekali ya. Kita nggak seperti di studio. Kebetulan kita ada di tempatnya warkopnya Om Joy, Warkop Prokes nih. Ya, umumnya CNJ. Nah, base campnya CNJ nih ya, kata Om Joy nih. Jadi ini sebenarnya sih tujuan kita. Karena sih prokesnya sampai sekarang sampai di warkop segala gitu kan. Kita tujuan untuk istilahnya semua yang salah satunya nih bikers atau yang ada di keluarga Saung ini yang punya usaha Berkecimpung. yang punya usaha, punya kafe-kafe, punya warkop gitu kan. Kita ngebantu promosikan. Siapa tahu dengan kita podcast di sini mudah-mudahan nih usahanya pada maju semua. UMKM-nya tambah naik lagi. Untuk Saung sendiri tambah sejahtera gitu kan. Jadi tidak kemungkinan dengan ini kita terus siapapun nanti yang punya usaha ya, punya kafe untuk warkop gitu, silahkan kita langsung ke admin kita di tim podcast, kita dibantu untuk sekali setelah dia langsung nih ya menawarkan semuanya tempat-tempatnya yang istimewa, yang bagus, yang nyaman untuk nongkrongan, utama untuk anak motor ya. Untuk anak motor nih nongkrongnya enak, nyaman nih di sini juga. Aduh, cukup nyaman, udaranya segar juga. Dan ya parkiran cukup lah ya untuk kita bisa cukup, makanan lumayan, minumannya juga luar biasa nih untuk ini seperti itu. Kita makanya di suasana yang baru ini seperti biasa nih ya dengan saya Tajudin. Kebetulan kita brother lagi ke Opsan ya bareng ya. Ada Bro Rio, ada Bro Gojal, nah sama Bro Miji. Dan biasa nih di belakang layar nih Brompi nih kameramen kita, kebetulan ya itu harus selalu di belakang layar nih. Terima kasih Brompi ya. Oke ya, kita sebelumnya kita langsung aja untuk narasumber kita, Om Joy nih. Saya tuh pengen tahu nih konsep dari warkop ini nih ya. Namanya aja Prokes gitu kan. Jadi kayak Prokes ini kayaknya sih kayak kemarin ada pandemi gitu ya nih. Gitu. Kok apa sih ya sebenarnya gitu ya? Nah, ini langsung nih ya ke Om Joy nih. Om Joy silakan, kita pengen tahu nih. Perkenalan dulu. Silakan Om Joy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mana pada malam hari ini saya diberi kesempatan sedikit artinya memberi pandangan, gambaran serta riwayat diri saya sendiri, berawal dari mana berkomunitas, ingin mencari persaudaraan sesama bikers tanpa batas. Dan saya sendiri juga ada di dalam naungan Saung Bikers Jakarta Utara. Alhamdulillah ya. Saya sendiri sebagai ketum dari CNJ. Oh iya, CNJ ya. CNJ itu apa Om? Apa tuh ya? CNJ itu sendiri adalah dari varian, bukan varian sih, artinya dalam satu brand kendaraan merek Honda. Artinya pada saat zamannya itu adalah bernama Cesinot Jakarta. Cesinot Jakarta. Karena dalam bentuk motornya adalah CS1. Banyak orang yang nggak kenal ya. Betul. Ya. CS1 ya. Ini CS1-nya independen apa gimana? CS1 sendiri adalah saya bentuk secara independen. Oh, independen. Bukan klub ya? Bukan klub, kita adalah komunitas. Itu logonya kok codot itu apa lampu? Memang Kali lawar ya? Apa gimana sih? berkonsep kita anak malam. Oh, Bukan gitu. dari anak malam ya. Iya, Tolong. Kita hanya bisa ada kopdar, kita hanya bisa ada waktu di malam hari. Yang mana kita sehari-hari kita beraktivitas masing-masing dari anggota juga. Saya sendiri ada yang bekerja, ada yang pada saat itu masih sekolah, masih kuliah, gitu ya. Berawal dari situ. Pagi itu kita buat cari Dan cuan. itu kapan sih terbentuknya dari CNJ itu? CNJ sendiri terbentuk di tahun 2014. 2014 ya. Di bulan Januari di tanggal 4.
Tanggal 4 Januari. Memang ya. secara disengaja atau nggak disengaja ya, Iya, iya. saya ada keinginan membentuk CS1 di Jakarta Utara. Oh, Iya betul. Saya coba melalui sosmed, Facebook, siapa sih yang yang pakai motor CS1? Iya, betul. Khususnya yang ada di utara. Terbentuk dari situ juga artinya saya tidak memberi wawasan adanya CS1 sendiri, adanya klub yang namanya HCST. HCST. Untuk chapter Jakarta pun ada. Iya. Namun saya artinya tidak terkait dari klub sendiri. Saya berupaya mencari persaudaraan yang ada di Jakarta Utara. Oh iya, Ya. betul. Ya. Nah, dari Dan untuk mungkin untuk unit untuk sampai saat ini masih ada nggak Om? Masih produksi nggak? kalau untuk produksi sih enggak ya. Oh, Saya rasa enggak ya. Terakhir itu di 2011. 2011 itu Nah, terakhir ya. Terakhir. Memang yang dari CS1 sendiri kan memang motor itu adalah build up ya. Thailand. Oh, iya. Aksesorisnya itu agak langka juga itu. Dan Bisa juga ya. Dan memang terbatas lah karena memproduksinya dari Thailand sendiri. Nah, Jadi memang sebelumnya juga saya belum perkenalkan diri nih. Iya. Oke, siap lanjut. Oke. Mohon maaf, nama saya Muljoy. Saya adalah ketua dari CNJ. iya. Sekaligus saya pemilik warkop Prokes ya. ini saudara. tapi punya warkopnya nggak rokes kan? Iya. Pengertiannya warkop prokes ini memang pada saat itu di masanya zaman pandemi. Nah, iya betul. Banyak ada larangan-larangan untuk berkumpul. Sekalipun kita untuk ngopi atau untuk nongkrong di Susah. warung susah. Susah, ya. Dan saya sendiri alhamdulillah di lingkungan saya adalah sebagai staf pengurus wilayah. Alhamdulillah. RW wilayah. Apa nih? Jadi RW apa gimana nih? Nah, jadi staf aja. Oh, staf. Kira jadi Pak RW. Ya gitu. Saya di bidang Pelmas. Pelmas, ya. Apa tuh Pelmas? Pelayanan masyarakat. Pelayanan Kalau masyarakat. boleh tahu Om, nama daerah KPJ itu di mana sih alamat? Kali aja teman-teman kita ada yang mau main mampir ke sini ya kan? Benar. Iya, Kalau untuk wilayah sendiri memang banyak orang nggak kenal ya. Iya. Nah, Nama wilayahnya adalah Sunter Muara. Sunter Sunter Muara. Muara tuh bro. Intinya patokannya arahnya dari mana nih patokannya? Patokannya kita di belakang ada Golf Kemayoran. Heeh. Di sisi barat kita ada Danau Sunter. Oh, di iya. Wisma Atlet sit Di sisi kiri kita wilayah ada Ancol. Iya. Dekat rumah sakit ini ya, Iya. apa Covid ya? Oke. Iya. Di sini kebetulan berdekatan juga dengan Wisma Atlet ya. Atlet. Oh kan Wisma Atlet. Atlet Tono. Lumayan lah. Untuk wilayah sih strategi. Terus? Namun untuk ke tempat akses yang di tempat saya ini memang perlu pakai map ya. Ya pakai peta. Kebetulan saya membuat mapnya itu adalah Warkop Prokes. Oke. Oke. siap. Ntar kalau mau main sini komen aja di kolom bawah ya bro. Nah, untuk jam bukanya itu jam berapa, Om? Kalau untuk warung tersendiri ini? Untuk warungnya sendiri, saya warkop sendiri saya buka karena memang saya mandiri ya. Iya. Artinya saya sendiri dengan anak-anak dibantu dua putra saya. Kebetulan saya juga single parent, ya, artinya dan saya juga tidak ada kesibukan bekerja. Ya. Saya buka dari mulai jam 4 sore Jam 4 sore sampai selesai kosong-kosong. Apa tadi Om saya dengar single parent? Wah, promosi juga nih. Ya mungkin ya ada yang mau bantu nih gitu kan. Kali aja. Allah berkehendak jodoh ya Bang. Amin. Nah, kita balik lagi nih ke CNJ Om ya. Ya, CNJ gimana CNJ nih? itu awal-awalnya itu berapa orang Om terbentuk? Berawal saya dari pertemanan Facebook ini saya ada komunikasi untuk anak-anak pengguna CS1 ini ada Iya. di wilayah utara, khususnya di wilayah utaranya itu ada di daerah GRJU. Oh, gitu. ya, Remaja Jakarta Utara. Itu tahun 2014 tuh ya. 14 pada saat itu. Saya berawal dari 3 orang ini. Oh, 3 orang. Artinya, satu dari pekerja, satu adalah sebagai pelajar SMA. Ada anak pelajar juga itu. Mantep. Jadi,
saya pertama perkenalan, kita coba untuk kopsan di GRJU. Oh, awal kopsan di Awal GRJU. di GRJU. Kita kopsan memperkenalkan karena selama ini kita komunikasi di sosmed kan, di Iya. Facebook. Akhirnya kita sepakatin, yuk kita kumpul-kumpul, kita bentuk lah. Oke Om, siap. Dia bilang. Nah, boleh tahu juga nih dari dua orang ini yang saya bertiga ini adalah pertama adalah saudara Dede Indi. Dede Indi. Dede Indi. Iya. Itu yang kedua adalah Ridwan. Oh, Ridwan. Wijaya. Iya, tahu, tahu. Dia yang masih pelajar. Iya, SMA iya, pada iya. saat itu. Tahu, tahu. Akhirnya kita sepakatin, yuk kita bentuk. Deket rumah itu. Mulailah kita ngebahas apa nih. Secara spontan saya menyebutnya adalah kan kita pakai CS1 nih. Iya. C-nya aja kita ambil Chessy. Itu kebetulan ya CS1 semua ya. Jadi kita spontan, kita membentuk nama itu adalah Chessy. Chessy Not. Not dalam artinya kita di utara. Ya, betul. Jakarta adalah wilayah. Iya. Ya, CS1 wilayah Jakarta Utara. Yes. Untuk independennya. Karena saya berkonsep independen ini kita memberikan kebebasan dari saya pribadi dan dari teman-teman juga memberi kebebasan untuk memodifikasi motor itu sebagaimana layak untuk mereka, untuk layak mereka suka. Iya. Tidak ada batasan untuk memodifikasi motor CS1. Oh iya. Dan untuk biasanya kalau CNJ itu kopdaran di mana? Om? Nah, Berlanjut cerita banyak. iya, Kita add pertemanan di Facebook ya, dari kawan-kawan yang masih muda-muda, terkumpullah kurang lebihnya kisaran 7 orang. 7 orang. Iya, iya. 7 orang, akhirnya kita sepakatin untuk kopdar. Kopdar. Nah, biasanya di mana tuh, Dok? Awal. Iya, di Itu mana? kita berawal di Arta Gading. Oh, Arta Gading. Arta Gading. Gading, persisnya di jembatan jembatan iya. merah. Oh iya, depan merah merah. ya, berarti seberang ya, seberang. Itu tongkrongan saung juga gitu sebelahan. Memang hampir bersamaan lah dengan adanya saung ya. Yang saya saya mengenal saung itu adalah persamaan waktu. Waktunya ya. Waktunya di bulannya, di tahunnya itu persamaan persis. Iya, tanggal 14 Pada ya. saat di bulan Januari itu adalah di mana saung membentuk suatu anniversary ya dalam Iya. kepanitiaan di situ. Iya, betul, Penelitian. betul. Iya, iya, iya. Saya ikut dalam keluarga saung, ikut menjadi panitia Iya, betul. anniversary pertama ya. Iya betul. Di Robadak. Berawal saya tahu ada kopdaran di Arta dari saung, makanya dari situ saya lebih mempererat lagi dari keluarga saung, yang mana dari keluarga saung sendiri adalah keluarga besar para bakers yang ada di Jakarta Utara. Iya, aduh, Yang luar saya biasa banget deh. Ini. Nah, ini kan CS1 CS1 itu kan agak langka ya. Iya. Untuk kendaraannya nih, untuk selama ini agak langka. Nah, itu sebenarnya masih ada nggak apa? Masih member-membernya masih menggunakan itu nggak, Om? Berjalannya waktu ya. Iya. Karena masing-masing orang punya ingin yang lain ataupun memang iya, iya. kendala perawatan Betul, dari betul. usia motor sendiri memang agak sulit ya, Ya, betul. untuk perawatan dari CS1 sendiri ya. Kita mesti konstan lah, artinya perhatian terhadap CS1 sendiri. Iya, betul. Ngomong-ngomong nih Om sendiri motornya masih ada nggak nih? Nah, kalau saya motor kebetulan sudah sold out ya. Lantaran apa? Nah, mohon maaf nih untuk produk Honda sendiri ya. Memang dari segi perawatan ya memang agak rewel ya. Iya. Agak rewel. Banyak jajannya ya. Dan para bengkel atau montir sendiri juga kurang banyak mengetahui dari engine-nya CS1 sendiri. Iya. Nah, ini kan menanyakan di CNJ ini kan membawa CS1 nih ya. Untuk seandainya nih ya masih mungkin ada orang-orang yang pengen gabung atau masih ke CNJ itu gimana nih? Karena kan CS1-nya sendiri sudah nggak ada deh, Om. Apa masih ada rekomendasikan yang lain gitu kan? Memang sangat menggembirakan pada saat itu kita berjalannya waktu
dari berawal di perjalanan waktu di 2014 Iya. sampai terakhir itu kurang lebihnya di tahun 2015 atau 2017 lah ya. Iya. Berjalan. Syukur alhamdulillah kita member saya ada kurang lebihnya 13 anggota. Luar biasa. Mereka para kaum muda yang masih kuliah, yang masih sekolah, yang baru selesai sekolah, dan kita memang saya menerapkan semua dari anggota ya, teman-teman sendiri yang masih muda-muda ini, bagaimana kita berkomunitas itu dengan baik, dengan santun, artinya mengutamakan protokol keselamatan, Ya, betul. khususnya buat diri sendiri, buat orang lain, dan buat keluarga. Ya, betul. Nah, CNJ sendiri sekarang udah anggotanya berapa? Untuk CNJ sendiri. Untuk yang sekarang ini saya tidak tutup kemungkinan ya, Iya. karena memang kita berawal ini mencari persaudaraan. Betul. Betul. Yang mana berawal kita pertemanan, persahabatan, menjalin persaudaraan jangka panjang. Baik di keluarga CNJ sendiri, baik di keluarga Saung, kita adalah berpikirnya bagaimana kita persaudaraan ini sampai kita sampai tua ataupun sampai kita selesai. Dalam arti kita mencintai Baker itu bukan karena lihat motornya. ikut-ikutan, Ya, benar. ya kan? Ikutan ya. Atau karena gue punya motor bagus nih, Iya, gue mesti ikut yang bagus. Iya. Nah, tidak. Kita baru. menerapkan adalah kita nasionalnya. Itu Ya. keluarganya Oh iya, dari keluarga nasionalnya khususnya untuk pencinta Bakers. Oh, iya. walaupun motornya udah nggak ada, harus jarang kopdar, tapi silaturahmi masih ada. Jalan, Itu luar alhamdulillah, biasa itu. keberhasilan dari adik-adik saya sendiri di CNJ ini mungkin berkat berkat Allah memberikan rezekinya masing-masing Amin. mereka. Amin. Alhamdulillah mereka sudah bisa mapan untuk keluarganya. Dan silaturahim kita kepada saya sebagai yang dituakan juga masih berjalan baik. Masih terjaga lah. Terjaga. Nah, mungkin ini ada kayak sedikit pribadi nih ya, Om ya. Saya mau nanya ini apa Om Joy sendiri masuk ke dunia baker itu semenjak adanya varian CS1 itu, atau emang sebelumnya pernah udah Udah terjun. di dunia bakers? Sudah Om. Sebelum pakai apa dulu tuh, sebelum dari Dulu saya pakai CS1? punya Supra Fit. Oh, dari tahun kapan tuh? Tahun berapa tuh mulai terjun di dunia bakernya tuh? Supra Fit itu kurang lebihnya di tahun 2004 ya. Oh, jadi 2004 udah mulai. Nggak sengaja itu ikut-ikutan tuh. Kebetulan di kantor di Arta Graha. Sendiri saya bekerja dulu di Arta Graha dari teman-teman karyawan nih, ya khususnya yang dari para messenger ya. Iya, betul. Yang ngebentuk adalah komunitas ataupun kelompok yang suka bepergian. Oh, iya. Bepergian artinya ke wilayah-wilayah Wisata lah, misalkan buat- wisata atau berkunjung ke saudara-saudaranya atau ke rumah-rumah beliau yang ada di kampung. Nah, dari situ kita hampir setiap bulan agendanya berjalan. Kita ya bahasanya kalau anak motor touring lah. Nah, touringnya gitu ya. Emang itu salah satunya ya, wajibnya itu anak motor ya Saya harus coba touring pertama gitu. kali diajak dan saudara saya Tony Jack. Yo, Tony Jack Karena nih. kita satu perusahaan ya. Satu perusahaan ya tuh. Berarti satu komunitas dulu nih ya, Om Tony nih. Iya. Apa sih, boleh tahu nama komunitasnya dulu, Om? Dulu AG Bakers ya. AG Bakers. AG Bakers, apa tuh AG itu? Arta Graha Bakers. Oh, Arta Graha Bakers ya. Ya saya sih cuma hanya ikut-ikutan aja sih Om. Karena memang saya suka jalan ya. Ya betul. Saya pernah pengalaman sama beliau ini, Oh, iya. touring jalan itu jiwanya itu masih kayak anak muda. Luar biasa. Luar biasa. Energinya Menang pengalaman gitu. Energinya masih banyak Rasain. itu Om. Iya. Keren itu. Masih banyak. Nah dari situlah kita setiap agendanya di kantor itu selalu ada touringnya. Saya ikut dari satu kota ke kota lagi. Ya memang lucu. Saya ada memberi kesan lah kepada mereka ya. Saling konyolnya saya. Waktu itu saya ke Kuningan touringnya.
saya pulang pergi pakai celana pendek. Wow. Celana pendek. Touring. Touring. Kita tahu di sana di daerah Kuningan Garut itu kan dingin. Iya. Itu saya pakai celana pendek. Ya nggak tahu ya, karena memang saya pikir hepan aja kan. Ternyata yang saya rasakan memang luar biasa. Menggigil. Dengkul saya ini sakitnya minta ampun. Udah kayak dipukulin. Itu kan padahal cuma bentur angin aja ya. Saking senangnya bawa motor sama teman-teman touring ya. Itulah yang jadi kesan mereka ya kan. Berawal saya ikut nimbrung itu, bepergian saya pakai celana pendek. Luar biasa. Nah itu ya. Ini sebenarnya bertolak belakang ya dengan dunia bakers ya. Jadi jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Mungkin ini keterpaksaan atau mungkin lupa bawa celana. Ya. Jadi emang waktu itu mungkin untuk safety-nya agak sedikit mengurang, beda zamannya dulu itu kan. Saking senang-senangnya yang penting orang buru-buru kita touring nih, jalan nih, lupa. Masih untung pakai celana pendek ya. Jangan pakai sarung. Jangan tangan sarung doang. Saya ngambil eksentrisnya aja. Iya betul. Eksentris model lah Iya. pada saat Iya. zamannya ya. Betul. Zamannya itu memang saya baru keluarga dan baru punya anak satu. Wah ya. Malah belum punya anak loh. Baru berkeluarga ya. Itu udah mulai Iya. jalan ya udah dunia itu ya. Mulai reading om. Iya. Ya berjalannya waktu kita ikut-ikutan juga bagaimana sih cara reading yang safety. Nah ini kan ya. Ini yang jadi acuan. Saya berpikir bagaimana kita berkendara itu memberi keselamatan buat diri kita. Nah betul. Termasuk diri orang lain. Nah, Termasuk umumnya yang ada di jalan raya. Betul. Cuan. Akhirnya berjalannya waktu saya coba sedikit sisihkan lah dari uang gaji itu. Saya membeli perlengkapan yang namanya protektor, dengkul. Terus saya pakai sepatu safety-nya yang memang untuk riding. Iya betul. Sarung tangan juga. Saya memberi akhir saya pas touring ke Kawah Derajat ya. Derajat ya. Saya sempatkan ada sedikit rezeki, saya beli jaket kulit. Oh iya Itu yang betul. saya rasa lebih nyaman ya. Saya pakai itu. Mulailah berjalan waktu, pendapatan kita bekerja saya sisihkan untuk benar-benar saya terjun di dunia bakers. Saya lengkapi dari keseluruhan saya untuk safety readingnya. Iya. Nah itu kan berawal tadi di Sprapit itu ya. Nah kira-kira masih ada nggak untuk saat ini nih di Saat klub itu? ya karena kebetulan saya juga tidak lama saya punya anak. Anak satu kedua saya coba, akhirnya saya membeli CS1. Oh, dari mulai berarti awal keluaran CS1 nih ya? Iya. Keluar CS1 langsung ke ganti. Saya Oh beli iya CS1 betul, ganti kendaraannya. tahun 2009. 2009. Karena saya lihat bentuknya ini artinya dengan kapasitas keluarga itu pas. Untuk anak dua itu masih bisa. Dan saya modelis. gunakan. Karena saya pakai itu berawal memang masih belum ngerti lah yang namanya modif-modif ya. Iya betul. Ada keinginan modif itu karena kebentuk anggarannya. Oh iya Tapi betul. tetap saya paksakan untuk saya modif. Pada saat itu memang kita kan independen ya. Jadi tidak ada larangan kita berkreasi di kendaraan sendiri ya. Betul. Itu ada cerita kalau untuk modif motor itu. Oh, gimana tuh Bang Abdul? Saya pergi touring ke ke daerah Indramayu. bukan ke Lampung. Daerah lo bro. Oh iya, ternyata ini ada orang Lampung ya nih. Kira siapa tahu nih tetanggaan nih. Kita di daerah ya Lampung Selatan ya. Lampung Selatan Yang dekat Selatan. Pantai Armada ya. Oh, Armada. Kalianda. Kalianda. Kalau itu di mana? Lampung Selatan. Oh selatan juga ya? Lampung Selatan. Selatan ya. Itu tujuannya kemana? Ya kita happy aja. Touring seneng-seneng ya. Nah dengan bukan CSA bukan diri CNJ tapi tetap masih Sprapit. tadi di Supra. Graha. Di Agraha ya. Di AGB. Di AGB itu. Agendanya ke Lampung. Nah itu menjadi trauma saya Kenapa terjadi bisa? insiden.
Oh, persisnya di Jalan Panjang. jalan panjang. Jadi kita berawal pulang dari Lampung. Banyak lubang emang di situ. Yang terjadi adalah pas persisnya di sebelum pom bensin Bakawoni ya. Iya. Itu saya insiden 3 motor. Oh, Kenapa itu? Saya menabrak lubang. warna lubang ya. Nah, di situ Betul. banyak lubang Posisi malam apa gimana nih Pak? Posisi siang. Siang. Siang sekitar jam 1-an lah. Hmm. Disitulah saya terpental. Saya mengalami luka. Sempat diurut juga di sana. Iya. Saya mengalami benar-benar yang namanya motor itu udah nggak bisa saya bisa pakai nyaman karena saya kena di lengan kiri. Sedangkan saya harus bisa membawa kendaraan itu sampai pulang ke Jakarta. Itu nggak ada yang ngeganti? Nggak ada, kita semua single. Oh, single. Dari 7 motor itu kita single. Salah satu teman saya lebih fatal, akhirnya beliau naik bis ya, kendaraan Bis ya. untuk pulang, sekaligus motor dipaketin. Pas lagi kejadian kecelakaan itu ada yang bantuin dari anak-anak bekas daerah situ nggak? Untuk saat itu ya, saat itu. Saat itu. Kondisi sepi ya. Sepi. Itu sekitar jam berapa sih? Itu sekitar jam 1 siang. Oh siang. Karena memang wilayah siang, hanya dibantu dengan tetangga aja lah, warga-warga. Warga setempat ya, gitu. Itulah saya dari situ saya belajar bagaimana saya trauma itu terjadi. Akhirnya saya berniatan untuk memodif. Karena jadi lebih aman lagi gitu ya. Faktor wilayah Dari ban ya. faktor wilayah kita yang kita tuju kita nggak pernah tahu. Ya, betul. Tripnya bagaimana, jalannya bagaimana, situasi malamnya, siangnya bagaimana, kita Ya, nggak betul, tahu ya kan. Akhirnya saya coba, saya merubah dari ban. Itulah yang saya pelajari adalah bila mana kita berkendara dengan kecepatan tinggi dengan ban standar, menabrak lubang akan terjadi kecelakaan kalau kita tidak bisa berkendalikan. Makanya saya rubah motor itu, saya modif dengan ban-ban besar. Oh iya, luar biasa. Lebih aman ya berarti Lebih kan. aman. Karena saya beranggapan bahwa begitu menabrak lubang, karena kita tapak lebar pasti aman-aman aja. Ya, Benar. lebih minimal ya, minimalis kecelakaan tersebut ya gitu Ridingnya kan. lagi. Gitu. Tetap saya nggak trauma, saya tetap berjalan. Agenda selanjutnya adalah kita ke Jogja. Nah itu waktu ke Lampung itu berapa motor berarti? 7 motor. 7 motor. Siapa aja nih kira-kira yang masih ada terlihat? Oh, pembina kita Pak Agung Priambodo, teman saya satu, ada Karya, ada Andi, Sumarmata, ada Leon, ada Tony Jack. siapa? Tony Jack pada saat itu ada Tony Jack, ya persisnya Tony Jack, ada dua lagi Apri dan saya. Oh iya. Itu posisi kecelakaan 3 orang tuh numbur lubang semua atau tabrakan beruntun loh? Nabrak lubang semua. Lubang semua. Jadi leader kita Pak Agung ini dia aman karena posisi dia di ban lebar. Oh, udah Kompak persis ya Om udah. ya. Kompak persaudaraannya satu hantam lobang itu. Karena mau ya musibah ya Om ya. Nggak tahu kita ya. Kita dari 7 motor itu kita putus dua kelompok. Betul. Dua kelompok. Kita satu Oh 2 barisan gitu dua ya. barisan, 2 kelompok terpisah. Saya di posisi ketiga, satu kelompok itu memang dengan kecepatan yang kurang lebihnya ya nggak terlalu kenceng sih. Iya. Kecepatan 100 atau 120. Ya gitu Itu ya. betul. Jadi kita nggak bisa mantau teman kita yang di depan. Saya cuma bisa lihat dia oleng, jatuh, terpelanting-pelanting. Nggak lama saya baru mengalami. Waduh, itu yang pengalaman yang sangat nggak bisa dilupakan kayaknya itu ya, yang sangat Itu benar-benar. traumanya luar biasa Om. Oh iya, Pelajaran, Om. pengalaman Trauma, itu ya. trauma. Tapi kan istilahnya itu jadi pelajaran itu ya. Traumanya Kita luar selalu- biasa. Oh. 1 bulan selanjutnya saya ke Jogja dengan tim yang sama. 7 orang juga. Lebih malah. Lebih. 15 orang. Banyak lagi. Lebih banyak lagi. Itu traumanya saya apa di lampu. Kenapa? Pada saat perjalanan di ke Jogja itu kita malam. Sampai ketemu di sana malam. Khususnya di daerah Purwokerto ya. Bukan Purwokerto. Di daerah Purworejo ya.
Purworejo. ke Bumet Purworejo itu Oh, iya, posisi iya. kita malam. Iya, iya. Oh, gelap Itu gitu ya sedikit jalannya modelnya. gelap. Itu trauma banget buat saya memang trauma dengan apanya yang namanya jalan lubang. Oh, Saya selalu ada di belakang dari teman-teman yang motornya sudah dimodifikasi dengan lampu lampunya. jadi- Penerangannya lah ya. penerangannya. Itu pun saya nggak berani dulu lah. Oh iya. Karena rasa trauma itu Jadi ada. izin Om. Jadi sebenarnya kan ini semua. Jadi kejadian-kejadian tadi itu sebenarnya bukan jadi trauma ya. Jadi pelajaran. Pengalaman. Tadi pengalaman dari istilahnya tadi trouble-nya nabrak lubang, akhirnya berganti dengan ban besar. Nah, ini kan salah satu nih pelajaran dengan ban-ban yang sekarang yang kecil 17 gitu ya. Itu hati-hati ya. Karena di jalan kita itu nggak selalu mulus. Gitu kan jalan umum ya. Apalagi banyak lewat kontainer apa. Nah, dengan tadi cerita dari Om Joy itu luar biasa tuh pengalamannya tuh. Mulai dari ban kecil terus akhirnya tidak safety, ganti bannya agak sedikit lebar, ban jadi lebih safety lagi. Iya. Terus yang kedua tadi dengan lampu penerangan ya. Karena emang kita sih memang harusnya tetap pakai standar ya. Tapi ternyata untuk motor itu kurang ya dengan daerah-daerah yang kita belum tahu ya wilayahnya dengan kegelapannya seperti apa, jalannya seperti apa. Nah, kita emang butuh tambahan. Jadi bukan anak biker bukan gaya-gayaan ya, banyak lampu ya. Iya. Sebenarnya safety-nya Safety itu itu, untuk betul. safety ya. Nah, Benar-benar. Nambah penerangan. Iya. iya, jadi emang untuk bagus-bagus banget. Nah, cuma saya ada nama tadi ngeyang terus ya. Terngiang terus nih, nama nih satu nih, Tony J. Nah, itu kan Om Tony itu kan kayaknya sih kita mungkin dari saung keluarga kita nih. Om Tony itu ada ya kalau kita anggap sih kayak dewan kehormatan dari anak-anak saung di sini ya. Luar biasa nih. Dia selalu ngebantu ngerangkul anak-anak di saung ini gitu. Berkat Om ini kita jadi Jadi tahu. tadi ternyata perjalanan Om Tony sama Om Saya Joy teman, itu saya bersaudara wah, udah jadi keluarga dari dulu ya. Berarti sebelum digabung di saung itu ya Iya, udah emang. deket banget ya. Udah. Salam Om Tony ya, mudah-mudahan sehat selalu untuk Om Tony kita ya. Amin. Kita pengen ngobrol bareng nih, bila perlu berdua nih. Iya. Nanti sama Om Joy juga nih ya. Gitu. Mas friend-nya Om Tony dulu ternyata. Kita pengen hebat banget gitu ya. Ya Om, kembali lagi nih ke CNJ lagi nih. Ah. Pengalaman di CNJ itu touring tuh yang berkesan atau gimana Om? Gimana? Suka dukanya, Om. Suka dukanya. Sukanya gimana? Tadi berarti kan kayak dukanya tadi, kayaknya banyak sukanya nih. Sekarang sukanya nih. Saya sedikit malu ya, kalau bukan malu sih. Saya gambarannya CNJ ini sebagai tim pemula. Saya tim pemula. Jadi saya artinya hanya sebagai pembinaan aja buat adik-adik saya di CNJ ya. Iya. Untuk touring sendiri nggak banyak sih kita bawa adik-adik kita jauh-jauh pada saat itu ya. Iya, udah. Karena kebentur mereka masih pelajar, Iya, sekolah. kebentur mereka baru pada kerja. Betul. Jadi ada faktor lah buat dirinya sendiri ya. Nah. Tidak seperti saya yang istilahnya memang walaupun saya berkeluarga, keluarga alhamdulillah mensupport saya. Iya, betul. Ya alhamdulillah ya gitu kan. Jadi memang tetap dari CNJ sendiri saya kepakan sayap. Wah, betul. Artinya saya melebarkan CNJ ini dari mengajak adik-adik saya ini, member saya ini untuk selalu kopsar. Ya, betul. Di setiap malam minggu agendakan Rolling. di 2 minggu sekali saya rolling ya. Iya, rolling ya. Saya kopsar berkunjung silaturahim. Yang pertama adalah saya berkopsannya di klubnya HCSC. Betul, HCST. Apa tuh CST. Honda CS1 Team. Oh, masih CS1. Berarti pernah emang ngikut. dulu dong banyak juga ya? Banyak. Banyak ya klub-klub Karena CS1 itu mereka ya? terlahir dari klub. Oh, iya betul. Saya berkunjung, dia kopsannya di chapter Jakarta ada di Senayan. Senayan ya. Itu luar biasa. Saya membawa member pada saat itu 13 orang ya. Wis. Artinya dengan independen saya sudah bisa mengajak teman-teman adik-adik saya itu untuk mendirikan suatu komunitas. Iya. Hitungan waktu nggak banyak lah, paling sekitar 4 bulan kita udah membawa
mengajak teman-teman dari 13 orang. Iya. Iya. Aduh, makasih banyak nih. Sebenarnya kita masih panjang nih, pengen ngorek banget nih panjang nih. Kayaknya sejarahnya nih masih panjang nih gitu kan. Mungkin bisa satu aja. Apa dulu? Untuk harapan kedepannya nih Om, untuk PS1 CNJ mungkin ada. gimana nih? Ada masih. Kayaknya habis Anip dia bulan kemarin ya. Tahun depan mungkin dekade. Anip yang berapa tahun tuh? CNJ nggak pernah aneh. Syukuran ya. Syukuran pun enggak. Iya, gimana Ya, tuh? tetap kita keluarga kecil aja. Iya, Tetap betul. kita persaudaraan itu berjalan. Luar biasa. Nggak cuma untuk CNJ sendiri, ke yang lainnya juga tetap berjalan. Aduh, iya. Jadi nggak perlulah kita artinya memang nggak ada niatan juga ya untuk syukuran-syukuran memang karena keterbatasan juga sih. Iya, betul. Ya kan? Iya. Sekarang ini CNJ sendiri tinggal 4 saudara. Berapa? Siapa aja Om? Dari saudara Mario, Mario tuh. Mario tuh ya. Bonia, Mario ini. Rituan Ranger, atau Rituan Wijaya lah ya. Ya, betul. Terus Terus siapa lagi? Hilda, ya kan? Herda. Herda, Herda tuh, Bang Herda Herda. tuh. saya. Terus? Sekarang yang masih bisa bertahan. Alhamdulillah. Mas Gitu. Samiono kemarin tuh. Samioyo sendiri ya sudah hijrah lah ke jalan yang benar. Amin. Tapi dia nggak lupa lah sama suhunya. Aduh, seru banget tuh ya, udah obrolan kita di luar biasa. luar biasa Walaupun dia ada ini. di KA, walaupun dia pulang kampung, ada Iya. sekarang berkarya di kampungnya tetap silaturahmi. Ya CNJ ini ya kesaudaraan yang itu yang lebih diutamakan ya. Iya, betul. Saya memang menerapkan silakan Anda mau bersaudara dengan kami, mau berteman silakan. Kalaupun memang Anda tidak mau, tidak apa-apa. Berikan kesan yang baik. Ya. Nah, perkenalan baik, permisi dengan baik. Oke. Alhamdulillah dari 13 ini yang sekarang sih ya, mungkin dalam artinya 9 orang ya, 9 orang sudah sold out. Tapi kan masih ada orang. Iya masih ada, tapi mereka mencari jalannya sendiri Iya, ya oke. silakan. Ya, oke. Aduh, makasih banyak Om Joy untuk podcastnya. Aduh ini, jadi saya ngambil kesimpulan dari beberapa tadi yang diceritain Om Joy. Salah satu yang kita touring. Kita itu kan touring itu untuk biker itu kewajiban harus touring. Walaupun tadi emang beberapa katanya nggak bisa sampai jauh apa, nggak perlu. Yang penting persaudaraannya aja Om ya. Persaudaranya kental. Sampai sekarang masih CNJ itu masih ada. Walaupun varian kendaraannya sudah tidak berproduksi lagi, berbeda lagi, tapi ternyata luar biasa persaudaraan ini tetap berjalan. Oke, makasih Om Joy untuk podcastnya, terus juga untuk warkopnya nih. Semoga semakin meriah terus, semakin rame lagi, pengunjungnya semakin banyak dari mana aja, dari luar kota, dari mana mengunjung mengenal lagi. Dan untuk para bikers yang punya usaha di dunia bikersnya, mungkin di produk apa aja, entah dari kafenya, dari warkopnya, jangan pernah malu. Kita usaha itu adalah halal ya, apapun itu, ayo kita bantu untuk menyampaikan itu. Oke, kita akan kembali lagi ke Saung Biker Jakarta Utara. Jangan ada dusta dan perselisihan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.